Shalom warga kerajaan Allah, welcome home, welcome to Rock Jajak. Kali ini kita masih beribadah online. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tetap ada di rumah. Kami akan melayani kekasih Tuhan semuanya. Dan tetaplah percaya bahwa setiap badai yang kita hadapi pasti berlalu. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur. Dan mari kita beribadah bersama-sama. God bless you. Shalom warga kerajaan. Shalom. Saya percaya kita dalam keadaan sehat-sehat dan baik semuanya. Firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 10 berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Kami bersyukur sebab Tuhan yang mengerti setiap kami. Biar kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai sampai selesai. Dan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri
Penyembahmu, penyembahmu, penyembahmu Tuhan, penyembah, menjadi penyembahmu, menyembahmu, menyembahmu Tuhan, mengenalmu lebih lagi, mengenalmu Tuhan, mengenalmu dan menyembahmu, mengenal pribadimu, Kau Tuhan, Kau Raja, menyembahmu, 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 tujuan kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Tidak hal yang lain kami kerjakan. Terima kasih Tuhan.
jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya.
Shalom warga kerajaan, kami masih berbicara tentang kekuatan yang inner yang ada di dalam. Banyak orang bicara tenaga dalam, tenaga dalam. Minggu yang lalu saya sampaikan pada Anda, kasih karunia dalam Tuhan Yesus, iman yang tulus ikhlas, dan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Itu kekuatannya luar biasa. Tetapi saya lanjutkan, kita punya senjata. Senjata-senjata karunia-karunia rohani. Dan firman Allah mengatakan dalam 2 Timotius 1:6 dikatakan begini, kobarkan kembali karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku olehmu. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak pendeta berkata, sudah ya, saya tidak berani tumpang tangan. It's biblical, itu sesuai firman Tuhan. Dan ya kita boleh takut, kalau orangnya nggak takut ya saya tumpang tangan saja saudara ya. Karena itu sesuai firman Tuhan. Seorang ayah rohani seperti Rasul Paulus menumpangkan tangan dan hidup daripada Timotius berubah. Timotius tidak disebutkan siapa bapaknya. He is fatherless. Seperti kebanyakan daripada kalian. Mungkin punya bapak di rumah tapi tidak berfungsi seperti bapak. Dan bapaknya orang Yunani. Mungkin bukan bangsa Yunani tapi pola pikirnya sangat Yunani. Berbeda dengan Greco-Roman. Akhir itu Greco-Roman berbeda dengan Judeo-Kristian. Iman yang kita percayai. Ini bukan sekedar budaya saudara, tapi yang kita hadapi kan kuasa kegelapan. Dan firman Allah mengatakan, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Saya menerima baptisan Roh Kudus bulan Januari 1980. Dan itu tidak berkurang tapi bertambah-tambah. Tuhan menambahkan anugerah, karunia dan sebagainya. Karena the best defense is to offense. Sekali lagi. The best defense is to offense. Ingat perang tahun 1967? Sebelum yaitu pesawat tempur daripada Suriah, daripada Jordan dan Mesir. Ketika mereka sedang minum kopi, semuanya dihancurkan. Dan peperangan itu selesai cuma dalam 6 hari. Sampai hari ini semua akademi militer tidak membicarakan perang 6 hari. Mereka bilang itu bukan perang, itu mujizat. Saudara yang kasih Tuhan, mujizat masih berlangsung. Musuh kita bukan darah daging. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Dan firman Tuhan mengatakan, apa yang Tuhan berikan pada kita? Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ayat ke-7 dari 2 Timotius 1. Ya, Tuhan tidak memberikan kita spirit of fear. Ada terjemahan lain, timidity. Timidity itu artinya sungkan, takut akan manusia. Tahukah Anda bahwa sungkan akan manusia itu bisa merupakan jerat? Terutama rekan-rekan yang dari Jawa Tengah, mereka mengenal satu istilah pekewo, ya. Lah orang-orang Tionghoa puhao isi. Jadi sungkan kepada manusia. Beritakan kebenaran tanpa sungkan, because we love them. Ya, Tuhan tidak memberikan. Saya ulangi sekali, tidak pernah memberikan dan tidak pernah ada rencana memberikan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dinamis, dan sound mind. Pikiran yang sehat. Sekarang banyak orang pikiran nggak sehat. Karena yang dilihat tuh semua horor dan teror. Karena itu supaya inner man kita kuat, isi dengan firman Tuhan dong. Isi dengan firman Allah. Dan engkau akan mendapatkan iman. Iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadilah kuat dalam Tuhan, dalam kasih karunia-Nya, dan kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Tuhan memberkati kalian warga kerajaan. Amin. Waktu Tuhan adalah waktu terbaik bagi setiap kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Waktumu yang Haleluya. Haleluya. Waktumu yang terbaik, ku Haleluya. tetap percaya, ku tetap percaya. Waktumu yang Kami terbaik, menikmati hadirat-Mu. Di hadirat-Mu kami dipuaskan. Di hadirat-Mu kami bebas. yang terbaik, yang terbaik. Di hadirat-Mu kami kuat. Kau Allah pembela, Yang terbaik, Kau Allah penolong, Kau oh, Allah pembebas, Kau Allah penyembuh. yang terbaik.
kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaanmu atas hidup kami. Syukur, syukur, kami bersyukur padamu. Kau setia menggenapi janji-janji-Mu. Tak pernah kau berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau tetap Allah, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu kami puas, di hadirat-Mu kami bebas, dan kami menikmati segala yang terbaik dari-Mu. Berfirman buat kami, hati kami siap, seluruh aspek kehidupan kami siap menerima benih firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan buat kami. Firman-Mu penghiburan kami. Firman-Mu penolong kami. Firman-Mu adalah GPS kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Shalom kekasih Tuhan. Dimanapun kekasih Tuhan berada, baik yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah, saya percaya shalom dari Tuhan turun atas kita, damai sejahtera dari Tuhan turun atas kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar bersama. Dalam kehidupan ini, Tuhan itu selalu memberi kesempatan buat kita. Nah, kesempatan itu adalah second chance, kesempatan kedua. Hari ini kita ada oleh karena Tuhan sudah pernah memberikan kesempatan buat kita. Dan percayalah bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada kesempatan. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Dan oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan dari Tuhan buat kita. Dan maksimalkan kesempatan dari Tuhan. Setiap kesempatan yang datang dari Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Kesempatan itu seperti meteor. Tiba-tiba kita lihat, kita bilang sama teman, bro, meteor, mana? Sudah lewat. Kadang-kadang demikian. Tetapi kalau kita menyadari, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, beri saya kesempatan lagi. Saya tidak mau sia-siakan. Nah, saya menulis sebuah kalimat. Kesempatan adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan kesempatan dan kepercayaan itu. Jadi kesempatan itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Setiap kesempatan adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Kita semua diberi waktu 24 jam. Hari ini, semua orang yang sedang ada di rumah bisa berkata, aduh aku di rumah gak enak, aku biasa kerja, sekarang di rumah. Harusnya aku ada di kantor, aku bisa bekerja kalau di kantor. Kalau di rumah aku gak bisa kerja, banyak yang ganggu. Ngeluh, ngomel, menggerutu, cemberut, nggak menghasilkan apa-apa. Tapi ketika kita bersyukur, maka ada mujizat terjadi. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan buka jalan buat kita. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, hikmat Tuhan turun atas kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kekasih Tuhan berada, Tuhan sanggup memberkati kita. Sekalipun ada di rumah, Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup memberikan kepercayaannya kepada kita. Walaupun kita di rumah, stop bersungut-sungut, tetapi mulai bersyukur kepada Tuhan. Maka Tuhan beri hikmat buat kita. Tuhan beri mujizat buat kita. Tuhan beri pertolongan buat kita. Haleluya. Jangan sia-siakan kesempatan dan kepercayaan itu. Kadang-kadang kesempatan tidak terulang lagi. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kesempatan. Saya akan mau sharing tentang Petrus. Siapa nggak kenal Petrus?
Petrus muridnya Yesus. Dan dia murid Yesus yang sangat dipercaya. Saya akan baca dari Yohanes pasal yang ke-21, mulai ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, Simon Bar-Yona, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Kata mengasihi di sini saya kasih tanda kurung agapau. Agapau itu kasih Allah, kasih yang tidak bersyarat, kasih dari Allah kepada manusia. Kasih ini kualitas yang the best. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Nah, kata mengasihi ini saya kasih tanda kurung phileo. Phileo itu kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu ya kadang bisa mengerti, kadang bisa nggak mengerti. Levelnya di bawah agapau. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian ayat yang ke-16 dari Yohanes pasal 21 dikatakan, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, Simon Bar-Yona, apakah engkau mengasihi aku?" Saya beri tanda kurung lagi. Kata mengasihi di sini agapau, kasih Allah. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan kata mengasihi di sini phileo, kasih persaudaraan. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nggak cukup dengan 2 kali Yesus menyatakan, bertanya kepada Petrus. Yang ketiga kalinya, dalam ayat yang ke-17, dikatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, Simon Bar-Yona, apakah engkau mengasihi aku?" Kata mengasihi di sini, phileo. 2 kali Yesus berkata agapau, yang terakhir dia berkata phileo. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Phileo. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku." Pada intinya sebetulnya Yesus mau Petrus menggembalakan domba-dombanya. Saya mau tekankan di sini, menggembalakan domba-dombanya. Saya di sini menggembalakan domba-dombanya. Saya tidak berhak berkata dombaku, itu dombanya Tuhan. Saya tidak berhak berkata itu jemaatku, karena itu jemaatnya Tuhan. Ku-nya-ku besar Tuhan, bukan jemaatku. Saya hanya dipercaya, dan itu kesempatan dari Tuhan buat kita, buat saya. Dan kekasih Tuhan, 2 kali Yesus bertanya kepada Petrus, agapau, mengasihi dengan kasih Allah. 1 kali Yesus berkata phileo. Tetapi Petrus ditanya 3 kali, dia menjawab phileo 3 kali. Dan kita lihat ayat-ayat berikutnya, ayat 18 dan ayat 19. Dari Yohanes pasal 21, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki." Waktu Petrus masih muda, Petrus ini orangnya angin-anginan, dia termasuk orang yang semau gue, dia berjalan sesuai kemauannya sendiri. Tetapi ayat berikutnya dikatakan, kalimat berikutnya dikatakan begini, "Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Di akhir hidup Petrus di dalam penjara,
di Roma, dibawa ke Kaisaran Nero. Petrus punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia ditolong karena ada orang yang menolong dia, merawat dia. Dia dicambuk, dia dihajar, dia dimasukkan ke penjara. Ada orang yang menolong dia. Bahkan orang yang menolong dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lewat kelembutan hati Petrus di masa tuanya, banyak orang dijamah dan banyak orang mengikut Yesus di kota Roma. Banyak orang di kota Roma yang melihat pengaruh kekristenan itu semakin meluas. Dan yang luar biasa, pengaruh Petrus luar biasa, memberitakan Yesus yang luar biasa. Sampai-sampai Nero stres, sehingga dia memutuskan untuk membakar orang-orang Kristen dan menjadi pelita, menjadi obor di kota Roma. Nero sangat kejam. Dan di ayat 19 dikatakan, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Yesus ketika menampakkan diri kepada Petrus 3 kali, Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? 2 kali Yesus mengatakan agapau. Tetapi sekali Yesus berkata phileo. Dan 3 kali dijawab oleh Petrus phileo, kasih persaudaraan. Tetapi pada intinya Yesus tahu bahwa Petrus benar-benar mengasihi Yesus. Dan inti 3 kali pertanyaan itu adalah gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus mau menggembalakan domba-dombanya. Domba-dombanya Tuhan. Dan dikatakan dari ayat 19 ini, ikutlah aku. Mengikut Yesus berarti mengikut gaya hidupnya Yesus. Mengikut Yesus berarti siap mati bersama Yesus. Dan ketika Yesus tahu kalimat ini, Yesus tahu Petrus sudah berubah. Petrus pada akhir hidupnya mati di kayu salib. Tetapi dia tidak mau mati di kayu salib seperti Yesus dengan kepala di atas. Sejarah menyatakan dia disalibkan dengan kepala ada di bawah. Dan dia berkata, aku tidak layak disalibkan sama seperti Yesus. Yesus yang terhormat dengan kepala di atas, aku dengan kepala di bawah. Dan dia mati. Di dalam penjara dia menulis surat Petrus, surat yang luar biasa. Bagaimana seorang yang seperti Petrus yang bisa berubah-ubah karakternya. Dan ketika Petrus menulis di dalam penjara, Petrus ini luar biasa. Saya mendapati beberapa waktu yang lalu ketika saya membuat skripsi, saya mengutip dari tulisan-tulisan Petrus tentang teladan, gaya hidup. Dan saya percaya kita mau punya gaya hidup Kristus. Gaya hidup yang menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Petrus adalah orang yang setia dan berkomitmen dalam pekerjaannya. Satu kali Yesus di tepi Danau Galilea, dia melihat dari kejauhan Petrus bekerja sebagai nelayan. Lalu Yesus mendekat kepada Petrus dan dia perintahkan kepada Petrus untuk menjala ikan. Dan setelah ikan didapat dengan banyak, Petrus kaget ada banyak ikan yang didapat karena dia sudah berjuang mencari ikan dan ternyata tidak didapat. Dan cara Yesus untuk mengajar Petrus pada waktu itu, menguji Petrus pada waktu itu, bukan di malam hari, di siang hari, tebarkan jalamu. Nelayan tahu kalau menebarkan jala di siang hari nggak ada ikan. Tapi kok anehnya, Petrus nurut, Petrus mau. Dan ketika Petrus melakukan itu, dia tarik jala
dan banyak ikan. Kekasih Tuhan, Yesus melihat Petrus setia, Petrus komitmen dengan pekerjaannya, menjala ikan. Maka dipanggillah dia sebagai murid pertama. Dan dikatakan, ikutlah aku menjadi penjala manusia. Tuhan tidak panggil kita waktu kita nganggur. Tuhan panggil kita waktu kita sibuk dengan pekerjaan kita. Waktu kita setia dengan pekerjaan kita. Waktu kita komitmen dengan pekerjaan kita. Itulah saatnya Yesus panggil kita. Bahkan ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan ketika dia sibuk sekali, ketika pekerjaannya sangat diberkati, banyak pekerjaan dipercayakan kepadanya, tiba-tiba dia resign. Dia ikut Tuhan. Ada yang menjadi hamba Tuhan, ada yang tetap bekerja di pekerjaannya, tetapi mengabdi kepada Tuhan lebih dari sebelum-sebelumnya. Ada orang-orang yang full time, melayani sepenuh waktu, melayani Tuhan sepenuh waktu. Tapi ada juga orang-orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu di dunia bisnis, di marketplace. Setiap orang berhak melayani Tuhan. Saudara dan saya berhak melayani Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani Tuhan, kita tetap melayani Tuhan. Sekalipun ada orang berkata, dia melayani kok di marketplace. No, itu pun pelayanan. Jangan berpikir orang melayani Tuhan hanya di gereja. Petrus adalah orang yang pemberani sekaligus penakut. Dia betul-betul tiba-tiba satu hari dia berani. Tapi ketika Yesus dibawa ke rumah Imam Besar Kayafas dan diadili, kemudian dibawa jalan, Petrus melihat, mengintip, logatnya ketahuan. Dia orang Galilea, orang Israel Utara. Orang Israel Utara dari dulu sampai sekarang logatnya beda dengan Israel yang ada di tengah maupun yang ada di selatan. Kamu orang Galilea ya? Enggak. Ya. Misalnya ada orang Indonesia Timur, kamu orang Indonesia Timur, beta tidak. Ya. Jadi ketahuan dari logatnya. Kita melihat yang berikutnya, second chance for Peter. Dalam Matius 26 ayat 34 sampai 35. Ini flashback sebelum Petrus menyangkal. Ketika Petrus masih bersama Yesus, Yesus pada waktu itu belum disalib. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Pada malam perjamuan yang terakhir, pada malam Paskah, ada perjamuan makan dan minum. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Sebetulnya Petrus yang menjawab dengan lantang, tapi semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Hanya Petrus yang berani lantang. Enggak, sampai mati pun aku bersama denganmu. Apakah Petrus ketika berkata demikian dia praktekkan apa yang ia katakan? Dia enggak konsisten. Dalam Matius 26 ayat 74 dan 75. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Orang-orang tahu Petrus sering berjalan bersama Yesus. Tapi dia bilang, enggak, aku enggak kenal. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Pada peristiwa ayam berkokok ini, peristiwa ini memang sudah di pagi hari. Jumat dini hari,
Jumat subuh. Dan menurut tradisi, pada saat itu juga ada bunyi trompet. Ya, bunyi trompet. Bunyi trompet itu bunyi seperti bunyinya ayam. Ayam berkokok. Jadi selain ayam berkokok, ada bunyi trompet di mana terjadilah pergantian jaga. Para penjaga-penjaga Romawi itu ganti shift. Pas pada waktu itu ganti shift, disitulah ayam berkokok juga. Dan pada saat itulah Petrus ingat, Yesus berkata tadi malam, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Kekasih Tuhan, ini yang luar biasa. Tuhan Yesus memberikan kesempatan 2 kali kepada Petrus. Dan saya bersyukur Petrus tidak menyia-nyiakan. Karena Petrus itu butuh perhatian khusus dari Yesus. Yesus bisa pilih Andreas. Petrus bisa pilih Yohanes yang konon katanya murid yang dikasihinya. Tapi yang terdekat adalah Petrus. Bagi saya, Petrus adalah murid yang paling dekat dengan Yesus. Murid pertama, murid yang terdekat. Tetapi yang murid yang dikasihi karena Yohanes itu paling muda dan suka bersandar di bahunya Yesus. Itu yang dibilang murid yang dikasihi. Petrus pernah berkhianat kepada Yesus. Karena Petrus pernah berkhianat kepada Yesus, maka Yesus itu memberi kesempatan kepada Petrus. Dan ketika Petrus menyangkal Yesus yang sampai 3 kali, Yesus berkata tentang kasih 3 kali. Agapau, agapau, phileo. Tuhan mau sebetulnya Petrus itu menjawab dengan agapau. Tetapi ketika Yesus bertanya, apakah engkau agapau dengan aku? Aku phileo kepadamu Tuhan. Yang kedua kali, apakah engkau agapau dengan aku? Aku phileo denganmu Tuhan. Akhirnya Yesus menurunkan standarnya. Apakah engkau phileo dengan aku? Aku phileo denganmu. Tapi dia dengan sedih hati. Dia menangis. Yesus berkata agapau 2 kali dan phileo 1 kali. Petrus berkata phileo 3 kali. Kenapa sih harus 3 kali? Karena Petrus menyangkal 3 kali. Tetapi pada intinya, Yesus mau Petrus menggembalakan domba-dombanya. Hari ini kita bersyukur, kita ada sebagaimana kita ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau Petrus diberi kesempatan 2 kali, kita pun diberi kesempatan 2 kali. Sadarkah siapa diri Anda dahulu kala? Mungkin orang lain gak tahu siapa diri kita. Hari ini kita kelihatan manis, cakep, baik. Belum tentu masa lalu kita baik. Tapi puji Tuhan, setiap masa lalu kita yang sudah kita akui di hadapan Tuhan, segala pelanggaran, kesalahan, dosa kita di masa lalu yang sudah kita akui di hadapan Tuhan, percayalah, Tuhan mengampuni kita, Tuhan membebaskan kita, Dia mengampuni dan melupakan segala dosa pelanggaran kita. Haleluya! Jangan ingat-ingat lagi pelanggaran dosa kesalahan kita di masa lalu. Kalau iblis ingatkan kita masa lalu kita, ingatkan iblis masa depannya. Sadarkah siapa diri Anda di hadapan Tuhan hari ini? Katakan bersama dengan saya biji matanya Tuhan. Wajah saya terukir di telapak tangannya Tuhan. Kalau saya biji matanya Tuhan, tidak ada yang berani-berani sentuh biji matanya Tuhan. Berani menyentuh biji matanya Tuhan, berarti menyentuh Tuhan sendiri. Kalau wajah kita terukir di telapak tangannya Tuhan, berarti setiap hari diperhatikan oleh Tuhan. Hari ini stop mengeluh, stop bersungut-sungut, tapi mulai bersyukur. Semua yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat kita. Dari rumah di mana kita berada, percayalah, waktu kita bersyukur, Tuhan buka jalan. Waktu kita bersyukur, Tuhan yang menerobos ganti kita. Waktu kita bersyukur, terjadi pembalikan keadaan. Dengan bersyukur,
sel di dalam tubuh kita makin kuat. Bersyukur, bersukacita selalu, maka tubuh kita menjadi kuat. Ada sel-sel imun kita makin kuat. Tapi kalau kita bersungut-sungut, kita sedih, kita nangis, meratapi nasib kita, maka sel imun kita mulai berkurang dan makin lemah. Kekasih Tuhan, ketahuilah Tuhan sangat mengasihi Anda. Sangat peduli dengan Anda. Dan Tuhan mau memberi kesempatan kepada Anda. Maukah Anda menerima kesempatan kedua dari Tuhan? Bagaimana sikap Anda? Bagaimana respon Anda? Bagaimana reaksi Anda? Haleluya. Kalimat terakhir sebelum kita mengakhiri renungan ini. Jati diri dan harga diri kita tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai, namun siapa yang tinggal dan bertahta di hati kita. Semua yang kita pakai ini sementara. Yang kita kenakan setiap hari ini sementara. Tetapi yang tinggal dalam hati kita, bertahta dalam hati kita, Yesus Kristus namanya, kekal selama-lamanya. Pegang Yesus, ikut Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, maka pertolongan Tuhan terbuka buat kita. Haleluya, Tuhan memberkati buat kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kekasih Tuhan yang ada di rumah, buka kedua belah tanganmu. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami sadar, hidup ini oleh karena kasih karunia-Mu. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada, oleh karena kehendak-Mu. Saya bersyukur dan saya tidak mau sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan sediakan buat saya, yang Tuhan berikan buat saya. Dalam nama Yesus, saya mau sungguh-sungguh memakai kesempatan itu dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang petugas perjamuan kudus untuk mempersiapkan diri. Ini di depan kami ada roti dan anggur yang melayani maupun yang dilayani, baik yang ada di rumah-rumah maupun yang di tempat ini, menyadari tubuh dan darah-Mu sudah Kau korbankan buat kami untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur dan kami mau menyambutnya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Bila mana kekasih Tuhan sudah menerima roti dan anggur, angkat roti tinggi di atas kepala sebagai rasa hormat kita, kagum kita, takut kita, gentar kita kepada Tuhan. Pada malam, waktu Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir bersama para muridnya, perjamuan malam Paskah, Yesus mengambil roti
dan berkata kepada para murid-Nya, makanlah ini, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yang dikasih Tuhan percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus sudah disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan membagikan pada para murid-Nya sambil berkata, inilah darahku, darah penuh yang tercurah bagi pengampunan dosa semua umat manusia. Apakah saudara percaya bahwa darah Yesus menyembuhkan kita? Amin. Darah Yesus menyucikan kita? Amin. Darah Yesus memulihkan kita? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Buka kedua belah tanganmu, ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk bersyukur, ambil waktu untuk berjanji, ambil waktu untuk berkomitmen kepada Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Kau tebus dosa kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan, lewat pengorbanan-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Ampuni kami bila mana kami sering menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau buang rasa benci, rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, dan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Malam ini Tuhan, hari ini Tuhan, tolong kami untuk berjalan bersama-Mu. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat setiap kekasih Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Biarlah lewat perjamuan kudus ini kami semakin menyadari bahwa Tuhan masih memberi kesempatan buat kami untuk berkarya, untuk melayani orang-orang di sekitar kami. Biarlah hati kami dipenuhi dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan, melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan. Bisa melalui rekening BCA 8980
atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980-578-578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sepanjang minggu ini, sepanjang pekan ini berulang tahun. Biarlah rahmat-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, segala yang terbaik dari-Mu turun buat putra-putri kerajaan Allah yang sedang berulang tahun sepanjang pekan ini. Kesehatan yang prima, kepercayaan yang datang dari Tuhan turun atas mereka. Dan kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang sakit, baik yang ada sakit di kepala, sakit di organ tubuh bagian dalam, sakit di tulang, sakit di ginjal, sakit di paru-paru atau di jantung, atau segala macam penyakit. Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan memulihkanmu. Bilur Yesus menyembuhkanmu, bilur Yesus memulihkanmu. Tuhan akan mengganti organ-organ tubuh yang rusak dengan organ tubuh yang baru yang datang dari surga. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat para pengusaha yang bekerja. Hamba berdoa hikmat-Mu turun atas mereka. Di tengah-tengah masa sukar ini, biarlah para kekasih Tuhan yang bekerja sebagai pengusaha, Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa sehingga dapat mengelola pekerjaannya dengan benar, dengan baik, dan dapat menafkahi para karyawannya. Hamba berdoa untuk para karyawan pula, biarlah mereka tetap bersyukur ketika masih diberi kesempatan bekerja, dan biarlah para karyawan ini juga diberi kesehatan yang prima. Kami berdoa untuk kekasih Tuhan yang sedang dirumahkan. Hamba berdoa, Tuhan tambahkan hikmat buat mereka. Tuhan tambahkan produktivitas, efektivitas, kreativitas buat mereka. Sehingga ketika mereka ada di rumah, dapat menghasilkan suatu karya yang dapat dijual dan dapat dibeli oleh teman-temannya. Kami berdoa, Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk menolong umat-Nya, untuk menolong hamba-hambanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negeri kami Indonesia. Biarlah Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan para stafnya, para menterinya, termasuk anggota MPR, DPR, aparat sipil negara, aparat militer,
kepolisian, TNI, semua saling bahu-membahu, gotong royong untuk melayani bangsa Indonesia. Dan kami percaya bangsa Indonesia dipulihkan, Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia bangun, Indonesia bangkit lagi. Terima kasih Tuhan. Semua badai yang sedang kami hadapi pasti akan berlalu. Dan biarlah warga negara Indonesia semuanya taat akan aturan pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil dari Tuhan di bumi ini. Dan kami berdoa pula untuk para kekasih Tuhan, baik yang ada di rumah, ketika mereka menabur buat pekerjaan Tuhan lewat rekening GBI Rock Jajak. Hamba berdoa, Tuhan sudah memberkati mereka. Tuhan sudah mengurapi mereka. Tuhan sudah membela pekerjaan mereka. Tuhan sudah melindungi rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Sebentar kami akan mengangkat kedua belah tangan kami. Dan kami menerima berkat datang dari Tuhan. Sekarang bawalah dan terimalah segala berkat itu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.